Saya selalu harus minta maaf lebih dahulu karena saya tidak sempat membaca keseluruhan novel ini atau buku ini. Tapi saya akan membahas hanya 3 yang saya sebut satuan cerita yang pertama di dalam buku ini. Mungkin saya bisa ceritakan supaya semuanya nyambung. Cerita pertama adalah cerita tentang Usin yang biasa nongkrong di kafe Sastra di meja 17. Dia memperhatikan seorang asing yang tanpa nama, yang biasa duduk di, saya lupa meja 17 itu tempat Usin duduk atau tempat orang asing itu duduk. Orang asing itu aneh, jadi Usin mengamatinya. Jadinya dia sendirian, tapi dia selalu pesan minuman buah. Dan Usin bertanya-tanya siapa orang itu, tapi dia tidak mau bertanya. Lalu supaya untuk memancing orang itu membuka informasi mengenai dirinya, si Usin menirukan caranya. Jadi ikut-ikut memesan makanan dan minuman buah walaupun dia sendirian. Dan ternyata berhasil orang itu mendekat. Lalu yang pesanan yang lebih dari si Usin itu diminum dan dimakan oleh orang asing itu, tapi dia tidak membuka dirinya. Malah dia kemudian pergi sesudah makan dan minum meninggalkan sebuah kertas. Kertas itu kemudian dibaca Usin, ternyata bunyinya begini. Ini pertemuan, kira-kira begini, ini pertemuan kita terakhir. Saya akan pergi karena tempat ini terlalu banyak untuk 2 orang gila gitu. Jadi yang satu harus pergi kalau ada orang gila yang lain gitu. Jadi dia pergi. Cerita yang kedua itu cerita tentang Amri yang bertemu di meja 17 itu dengan Irma. Lalu Amri itu rencananya mau melamar Irma sebagai istrinya. Irma bilang sama bapaknya, tapi bapaknya mata bulitan, tidak mau punya menantu orang yang tidak bekerja. Lalu tapi bapaknya tetap penasaran pada si Amri, lalu dia mendatangi kafe itu. Kemudian di kafe itu dia mengamati si Amri dan akhirnya mendekati si Amri, mengejek si Amri sebagai pengangguran dan sebagainya. Tapi kemudian ternyata si Amri itu dia pun tidak bekerja, tapi orang kaya yang duitnya tidak bisa habis. Bapaknya si Irma yang namanya Leman itu ya shock berat karena kemudian tidak mendapatkan menantunya si kaya itu. Yang ketiga ceritanya adalah cerita tentang adat judulnya. Si Amri masih tokohnya. Nah ini yang unik pada buku ini, mau disebut kumpulan cerpen tapi ada sambungannya, tokohnya sama
yaitu si Amri. Amri bertemu dengan Amni di meja 17 lalu menjadi sahabat sehidup semati. Pada satu hari si Amri mengajak si Amri ke kampungnya, dan tentu saja dengan bersemangat si Amri ikut karena sudah bertekad sehidup semati sebagai sahabat. Tapi ternyata si Amni itu hanya menjebak si Amri. Si Amni itu sedang dalam proses ritual untuk membuktikan kelaki-lakiannya di kampungnya, dan dia harus pulang membawa jantung orang, dan dia akan mengambil jantungnya si Amri. Amri lalu mencoba keluar dari jebakan itu, dan teringat sebuah cerita, yaitu cerita tentang kura-kura dan monyet, di mana monyet ikut kura-kura, tetapi di tengah laut, di tengah jalan, si kura-kura bilang mau mengambil kepalanya monyet, kalau nggak salah, saya lupa kepalanya atau apa ya, jantungnya, jantung monyet itu juga. Lalu monyet cari akal, lalu monyet bilang kalau dalam perjalanan jantungnya itu dia tinggal di rumah. Nah, kura-kura percaya, lalu datanglah ke tempatnya si monyet, mau ngambil jantungnya di atas pohon. Selamatlah monyet itu. Nah, si Amri terpikir mau menggunakan akal yang sama, tapi sudah ditebak oleh Amri. Kamu pasti mau bikin alasan seperti monyet itu. Terpaksa dia cari akal yang lain, dan akalnya adalah bahwa sebenarnya dia sudah mewariskan hartanya pada sahabatnya. Tinggal satu tanda tangan yang kurang untuk hartanya yang ada di Prancis, dan tanda tangan itu harus ke kantor pengacaranya. Maka si Amni pun ikut ke kantor pengacara, dan Amni kemudian terjebak oleh Amri, dan ternyata Amri juga sedang menjalani ritual sebagai syarat perkawinan. Dia harus membawa, kalau tidak salah, kepalanya si orang. Jadi dia mau potong kepalanya si Amni. Nah, Amni menggunakan akalnya si monyet. Dia bilang, kepala saya tinggal di kampung. Ya udah, nggak laku lagi itu akal. Jadinya nggak tahu akhir ceritanya bagaimana nasib si Amni itu. Nah, yang pertama-tama saya lihat adalah pola tertentu yang muncul pada tiga cerpen itu. Pola pertama adalah ada orang asing dan ada orang setempat, atau anggaplah ada subjek, ada objek. Ada yang mencoba mengamati orang lain. Jadi si Usin mengamati si orang asing, si Leman, bapaknya Irma, mengamati Amri, si Amni juga mengamati si Amri. Dan untuk untuk menjebaknya dan menemukan informasi tentang orang itu, ataupun untuk membunuhnya, ataupun untuk membongkar identitasnya. Yang menarik di situ menurut saya adalah ada yang mengamati ternyata juga diamati. Jadi si Usin mengamati si orang yang aneh, orang asing aneh itu, tapi orang asing aneh itu juga mengamati dia. Bahkan si Usin yang coba memerangkap itu malah dia sendiri yang terperangkap.
sama juga dengan di Lembang, sama juga dengan di Amni. Yang kedua, membaca tentang cerita si monyet dan kura-kura yang dijadikan referensi oleh Amri maupun Amni, saya jadi ingat dengan tradisi lisan. Dan menurut saya cerita ini mengingatkan saya pada kawan bergelut, kepada teman bermain, kepada cerita-cerita di warung. Ada yang biasanya polanya disebut sebagai tempat dan peristiwa. Jadi pola cerita-cerita ini sangat populer pada tahun 50-an di Indonesia. Ini seperti cerita lisan yang juga mengingatkan saya pada Ajo Sidi yang membuat. Jadi cerita orang membuat di warung, cerita yang pendek-pendek tentang apa saja dan sebagainya begitu. Juga si kancil. Jadi 3 cerita ini hampir menunjukkan pola berpikir kancil. Bagaimana tertipu lalu bebas dari tipuan dan sebagainya. Cerita monyet dan kura-kura sama dengan cerita kancil, sama cerita buaya dan jadi ada saling menipu, lalu ada bagaimana mencari akal atau mengakali atau akal-akalan dan sebagainya. Maka muncul masalah pada yang kedua ini adalah bagaimana hubungan karya ini dengan sebenarnya tradisi lisan. Nah, saya tidak memberikan jawaban terhadap masalah itu. Pertama karena saya tidak membaca seluruhnya. Yang kedua, saya juga tidak sempat membaca detail, tapi saya kira saya sudah menceritakan 3 cerita itu. Dan apa yang menjadi pertanyaan saya pertama adalah bagaimana sih hubungan antara karya ini dengan tradisi lisan. Kalau kita analogikan misalnya hubungan antara si Amri dan Amni dengan kura-kura dan monyet. Lalu bagaimana juga persoalan bagaimana subjek yang memandang ternyata dipandang, subjek yang menjebak ternyata terjebak, apa yang menjadi objek ternyata adalah juga subjek yang diam-diam mengamati. Nah, dari hubungan antara tradisi dan buku ini dan juga dari persoalan subjek objek itu kita bisa bertanya lebih jauh, apakah ada persoalan-persoalan yang sebenarnya bersifat lebih luas menyangkut kebudayaan, misalnya kebudayaan Melayu, kebudayaan Malaysia, masyarakat Melayu, Malaysia, Indonesia dengan tradisi yang sama, kancil gitu ya, dan bagaimana transformasinya dalam sastra modern, atau bahkan ada persoalan-persoalan yang juga bersifat filosofis mengenai subjek, objek atau apa, dan bahkan sadar atau tidak sadar saya sebenarnya berpikir tentang jangan-jangan pola seperti ini juga yang terjadi pada diri kita sebagai orang timur yang memandang barat dan berusaha meniru barat,
mengamati, meneliti, memanfaatkan, tetapi kemudian hasilnya terbalik. Bisa mungkin begitu, tapi itu harus dikaji lebih jauh. Itu saja pertanyaan saya yang mungkin kita diskusikan sama-sama. Paling tidak atas dasar 3 cerita yang saya ceritakan tadi. Saya kira begitu saja. Terima kasih.